Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1128. Dalam preview dikatakan bahwa terjadi masalah di antara para kru bajak laut atau jerami yang sedang terpisah. Luffy, Zoro, dan Sanji yang pada chapter lalu mengalahkan monster-monster di hutan Elbaf bersama-sama, kini mereka memutuskan untuk berpencar. Berhubung hutan Elbaf ini sangat luas, maka tidak efisien jika mereka bersama-sama terus. Maka semuanya memutuskan untuk berpencar saja agar bisa segera keluar dari hutan besar itu. Chapter kali ini berfokus menyoroti perjalanan Zoro yang kini sudah berpencar dengan yang lain. Zoro bertemu dengan seorang raksasa pengguna pedang yang mempunyai kemampuan dan teknik yang luar biasa. Raksasa itu juga menggunakan salah satu pedang terbaik di dunia, sehingga dia pun mulai berduel dengan sangat sengit melawan Zoro. Pedang yang dimiliki oleh sang raksasa itu adalah pedang bernama Tyrfing. Seperti yang kita tahu, Elbaf banyak mengambil referensi dari sejarah dan mitologi Nordik. Beberapa di antaranya ada para raksasa Elbaf yang mirip dengan Viking, kemudian pangeran Loki yang namanya terinspirasi dari dewa Loki, dan ada pula pohon Yggdrasil seperti dalam kisah mitologi Nordik. Nah, pedang Tyrfing milik raksasa yang menjadi lawan Zoro itu pun terinspirasi dari kisah mitologi juga. Dalam mitologi tersebut, pedang Tyrfing diakui sebagai salah satu pedang paling tajam dan haus akan darah. Tyrfing dianggap sebagai pedang yang ajaib karena setiap kali pedang itu ditarik, maka muncul sinar bagaikan cahaya matahari. Konon, tidak ada makhluk hidup baik manusia maupun hewan yang mampu bertahan hidup setelah terluka dari pedang itu, yang mana hal tersebut semakin menegaskan betapa mengerikannya pedang Tyrfing. Beberapa sumber pun menyebut Tyrfing adalah pedang yang terkutuk. Itulah kisah luar biasa dari legenda pedang Tyrfing yang ada dalam kisah mitologi Nordik. Nah, di One Piece, pedang Tyrfing juga memiliki reputasi yang tidak kalah hebat. Pedang tersebut masuk dalam kelas pedang 12 Saijo Owazamono atau pedang-pedang dengan kualitas terbaik. Seperti yang kita tahu, sejauh ini baru ada beberapa pedang saja yang dikonfirmasi berada dalam kelas pedang itu, seperti Yoru milik Mihawk, Sodai Kitetsu milik Gorosenus Juro, Ace milik Roger, Murakomogiri milik Shirohige, dan Yakuza Kasen milik Fujitora. Jadi masih ada 7 pedang lagi dalam 12 Saijo Owazamono yang belum dikonfirmasi. Nah, di antara pedang-pedang Saijo Owazamono yang masih misterius itu, salah satunya adalah pedang Tyrfing milik seorang raksasa di Pulau Elbaf. Selain masuk dalam kelas pedang tertinggi, Tyrfing juga telah menjadi Kokuto atau pedang hitam permanen, seperti pedang Yoru milik Mihawk. Belum diketahui apakah pedang itu menjadi hitam permanen di tangan penggunanya sekarang atau sudah dari penggunanya terdahulu, tapi kemungkinan besar pedang itu memang menjadi hitam permanen di tangan penggunanya sekarang, yakni sang raksasa yang menjadi lawan Zoro itu. Hal tersebut semakin menegaskan kemampuan hebat yang dimiliki oleh raksasa tersebut. Kemudian, pedang Tyrfing pun dianggap sebagai pedang terkutuk, sama seperti generasi pedang Kitetsu yang juga terkutuk. Pedang Tyrfing memiliki kisah-kisah seram dan supranatural, sehingga banyak orang takut terhadap pedang tersebut. Namun, sang raksasa yang memakai pedang Tyrfing saat ini mampu menaklukkan pedang itu. Dia bisa menguasai pedang Tyrfing dengan sempurna dan memakainya secara efektif dalam banyak pertarungan. Orang-orang di Elbaf pun memberi julukan kepada raksasa itu sebagai sang dewa pedang Elbaf karena kehebatannya dalam menggunakan pedang Tyrfing. Dia telah mencetak banyak prestasi di Elbaf. Salah satunya adalah dulu dia pernah menghentikan amukan dari sekelompok raksasa kuno atau yang biasa juga disebut sebagai Ors. Tampaknya banyak dari para raksasa kuno itu suka menimbulkan kekacauan sehingga hubungan mereka dengan raksasa biasa tidak baik-baik saja. Suatu ketika ada sekelompok raksasa kuno yang mengacau di Pulau Elbaf dan sang dewa pedang itulah yang menghentikan mereka menggunakan pedang Tyrfing. Jadi, si dewa pedang Elbaf itu masuk dalam jajaran raksasa terkuat bersama dengan Raja Elbaf, Pangeran Loki, dan masih ada beberapa orang lagi. Kemampuan para raksasa terkuat ini memang sangat hebat, sehingga bila kita membandingkan mereka dengan Dory dan Brogy, maka tentu para raksasa itu masih unggul jauh. Dengan begitu, akan menjadi tantangan baru bagi Zoro untuk melawan sang dewa pedang Elbaf yang merupakan salah satu raksasa terkuat. Zoro tentu tidak gentar, malah dia menjadi bersemangat karena dia selalu suka untuk melawan pengguna pedang yang hebat. Dalam duel melawan dewa pedang Elbaf itu, Zoro harus sangat berhati-hati dan fokus, sebab raksasa itu memiliki tubuh yang tangguh sehingga
serangan-serangannya bisa mengakibatkan dampak yang besar. Tak hanya itu saja, dia pun memiliki gerakan yang cepat dan sangat gesit, walau ukuran tubuhnya terbilang sangat besar. Ini adalah salah satu kelebihan yang dia miliki dibanding para raksasa pada umumnya. Biasanya pergerakan dari raksasa kurang cepat karena ukuran tubuh mereka yang besar. Namun dengan latihan keras dan pengalaman yang banyak, Dewa Pedang Elbaf itu mampu mengatasi kelemahannya sehingga dia bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia juga menguasai 3 jenis haki dengan sangat baik. Dia mampu mengaliri Hoshoku Haki ke pedang Tirfing untuk menciptakan teknik tebasan tingkat tinggi yang sangat mematikan. Berhubung tebasan-tebasan dari sang Dewa Pedang Elbaf itu memiliki skala yang masif, maka dia mengajak Zoro untuk berduel di tengah hutan. Sebab apabila mereka bertarung di kota atau desa, maka bangunan dan orang-orang sekitar bisa menjadi korban. Sedangkan bila pertarungan terjadi di hutan, maka Dewa Pedang Elbaf itu dapat leluasa memakai teknik terkuat yang dia miliki. Dalam pertarungan tersebut, Zoro juga memakai beragam teknik yang dia kuasai, termasuk teknik-teknik terkuat seperti Ashura dan King of Hair. Seperti yang kita tahu, Ashura adalah teknik Zoro yang paling menarik, karena kemampuan itu berkaitan dengan aspek supranatural, di mana dia tampak memiliki 9 pedang, 6 tangan, dan 3 kepala. Sedangkan King of Hell juga jurus yang sangat hebat. Kekuatan tebasannya berhasil mengalahkan musuh sekuat King dalam perang Wano Kuni. Namun, kedua jurus itu rupanya tidak bisa mengalahkan sang Dewa Pedang di Elbaf. Raksasa tersebut memiliki kemampuan yang efektif untuk menangkis dan juga memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Ada momen di mana di sini Zoro cukup menjadi terdesak, tapi pada saat terdesak itulah Zoro mulai memakai kemampuan baru yang sangat kuat. Dia tahu jurus-jurus lamanya tidak akan bisa mengalahkan musuh yang ada di hadapannya itu, sehingga dia perlu untuk mengeksplorasi teknik lain. Seperti yang kita tahu, bukan hanya para raksasa itu saja yang memiliki pedang terkutuk, melainkan Zoro juga punya salah satunya. Pedang terkutuk yang dimiliki oleh Zoro adalah Sandai Kitetsu. Selain itu, Zoro pun mempunyai pedang ganas peninggalan Kozuki Oden, yakni pedang Enma. Lalu ada pula pedang dari Kuina bernama Wado Ichimonji. Semua pedang yang hebat itu memiliki karakteristik mereka masing-masing. Untuk Sandai Kitetsu sebagai pedang terkutuk, dia memiliki karakteristik yang berkaitan dengan hal-hal kutukan juga, seperti aura jahat dan kekejaman. Kemudian, untuk pedang Enma, dia memiliki karakteristik yang sangat ganas, karena pedang itu bisa menarik paksa haki dari tubuh seseorang apabila tidak dikendalikan dengan baik. Sedangkan Wado Ichimonji sangat berbeda dengan Sandai Kitetsu maupun Enma. Dari arti namanya saja, Wado Ichimonji adalah garis lurus melalui jalan harmoni, maka pedang itu memiliki karakteristik yang tenang dan seimbang antara ketajaman dan kelembutan. Kemampuan baru dari Zoro itu memadukan semua karakteristik dari pedang-pedang yang dia miliki untuk menghasilkan tebasan yang sangat kuat. Dia memaksimalkan kekuatan kutukan dari Sandai Kitetsu dan juga kekuatan amukan ganas dari pedang Enma. Lalu, Wado Ichimonji akan berperan menjadi penyeimbang agar kekuatan-kekuatan itu bisa digabungkan dengan optimal. Tentu Hoshoku Haki dan Bushoshoku Haki Zoro pun dipakai ketika menggunakan jurus baru ini. Maka tebasan yang luar biasa pun mulai tercipta, sehingga sang Dewa Pedang Elbaf itu terkena serangan telak dan mengalami kekalahan. Zoro pun berhasil menang dalam duel sengit di hutan Elbaf. Ketika Zoro berhasil memakai kemampuan barunya, dia teringat kepada Mihawk dan Nuzjuro. Mengapa dia mengingat mereka berdua? Karena Mihawk adalah guru sekaligus orang yang ingin Zoro kalahkan. Sedangkan Nuzjuro adalah pendekar pedang hebat yang sempat bentrok singkat dengan Zoro di Pulau Egghead. Tapi dari bentrokan singkat tersebut, Zoro sudah bisa mengukur bahwa kekuatan Nuzjuro memang luar biasa. Namun ketika Zoro teringat kepada Mihawk dan Nuzjuro itu, dia akan tersenyum. Senyuman Zoro bisa kita artikan bahwa dengan kemampuan baru yang Zoro miliki sekarang ini, dia percaya diri bisa menang jika suatu saat nanti dia bertarung lagi melawan Mihawk maupun Nuzjuro. Arc Elbaf memang menjadi kesempatan bagi Zoro untuk terus berkembang demi menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di luar sana. Tidak hanya Zoro saja, para kru lain yang mendapatkan lawan mereka masing-masing pun akan menang dan mengalami peningkatan kekuatan juga, sehingga bajak laut topi jerami menjadi semakin hebat. Setelah kabar Zoro mengalahkan Dewa Pedang Elbaf itu tersebar, maka kerajaan Elbaf pasti akan heboh. Semua orang menjadi penasaran siapa sebenarnya sosok yang mengalahkan Dewa Pedang di Elbaf. Ada salah satu raksasa yang berkata bahwa yang mengalahkan Dewa Pedang Elbaf itu adalah seorang pendekar aliran 3 pedang. Raja Elbaf pun menyadari bahwa itu pasti adalah Roronoa Zoro, sang tangan kanan Dewa Matahari Nika. Jadi di Elbaf ini pun bukan hanya Luffy sang Dewa Matahari Nika saja yang dibicarakan banyak orang, melainkan Zoro juga menjadi topik perbincangan di kalangan para raksasa di sana. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1128.
Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.